Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Raudah Nasution, Sarjana Teknik Magister Sains Ekonomi, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas, yaitu dengan judul Sistem Informasi Penjualan dan Pelayanan Jasa Mebel atau Mebel Mosaik. Langsung saja, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Wahid Rahmawan Syaputra dengan NIM 64211916. Selanjutnya ada David Kurniawan dengan NIM 64211862. Selanjutnya ada Fatih Imawan Fikri dengan NIM 64211514. Selanjutnya ada Adrian Ananda Ventola dengan NIM 641784. Selanjutnya ada saya sendiri dengan Hussein Nuzali dengan NIM 64212170. Selanjutnya ada latar belakang. Di era yang semakin digitalisasi, penerapan sistem informasi penjualan dan pelayanan menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan di berbagai industri, termasuk industri furniture. Aplikasi ini memungkinkan bisnis untuk mengelola penjualan, inventaris, dan pelayanan dengan lebih efisien dan efektif. Apabila sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, merespons kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, dan menjadi lebih kompetitif di pasar. Industri mebel mosaik merupakan bagian dari industri mebel yang menawarkan produk unik dan artistik berupa furniture dan pelapis yang terbuat dari keramik mosaik, kaca, dan bahan lain yang ditata secara kreatif. Produk mebel mosaik seringkali menjadi pilihan utama konsumen yang menghargai keunikan dan keindahan dalam desain interiornya. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan mebel mosaik harus memperhatikan peningkatan penjualan dan layanan untuk mempertahankan dan memperluas pasar. Selanjutnya yaitu solusi pengembangan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu otomatisasi proses bisnis membantu mengurangi ketergantungan pada proses manual. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu integrasi sistem informasi memungkinkan pelanggan untuk mengakses katalog produk, melakukan pemesanan online, dan memantau status pemesanan. Yang ketiga, mempercepat proses penjualan. Pengelolaan pemesanan yang lebih efisien memungkinkan proses penjualan dari pemesanan hingga pengiriman berjalan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu data dan laporan real time dari sistem informasi membantu manajemen dalam analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan pengendalian persediaan, yaitu sistem memungkinkan pemantauan persediaan secara real time, mengelola permintaan pelanggan, dan mengoptimalkan pengadaan dan pengelolaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pemasaran, yaitu analisis data pelanggan membantu dalam segmentasi pelanggan, identifikasi preferensi, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya akan dibaca oleh Wahid. Baik, akan saya lanjutkan tinjauan teori. Satu, sistem dan informasi. Pengertian sistem informasi menurut Maidianto dan Rido 2021. Sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait akan berkumpul guna untuk mencapai sebuah tujuan serta melakukan suatu kegiatan.
Informasi menurut Tukino 2020. Informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerima guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan yang menyesatkan, dan informasi itu sendiri mengandung nilai penuh yakni keakuratan, tepat waktu, dan relevan. 2. Sistem informasi. Menurut Maidianto dan Rido 2021 adalah bahwa sistem informasi merupakan hasil dari integrasi berbagai elemen teknologi informasi yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang mendukung aliran berkomunikasi di dalam suatu organisasi atau kelompok. Top of from, bottom of from. Manfaat program. 1. Menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan. 2. Mengoptimalkan peluang usaha yang ada. 3. Melatih kerjasama tim dalam mengelola usaha bersama. Saya akan dilanjutkan oleh Fatih. Perencanaan desain aplikasi Mobile Mosaic. Mobile Mosaic adalah aplikasi yang menawarkan furnitur dan pelapis unik yang terbuat dari keramik mosaik, kaca, dan bahan lainnya yang diatur secara kreatif. Tujuannya adalah untuk mendukung UMKM lokal dalam industri mebel agar dapat bersaing di era digital, memperluas pasar, dan mempermudah pengguna dalam memesan furnitur. Aplikasi ini memfasilitasi bisnis dalam mengelola penjualan, inventaris, dan layanan dengan lebih efisien, meningkatkan daya saing di pasar. Mobile Mosaic menyediakan beragam fitur, termasuk registrasi pengguna baru, pencarian produk, katalog harga, dan pengiriman produk dengan fokus pada pengalaman pengguna dan pemanfaatan teknologi digital. Mebel Mosaik berupaya memberdayakan UMKM lokal dan mempromosikan keberlanjutan kerajinan lokal di Indonesia. Next. Nah, di sini kita akan menemukan tema yang kayak gini, berjudul Mebel Mosaik. Buat ruangmu menjadi lebih estetik dan menarik dengan produk kami. Nah, lalu klik masuk. Next. Terus tampilan di sini kita untuk pengguna baru, seperti kita membuat akun-akun baru pada umumnya, ketik yang seperti biasa, nama, nomor telepon, email, kata sandi. Terus klik daftar. Selanjutnya dibacakan oleh Ananda. Selanjutnya kita bisa pilih fitur-fitur yang ada di aplikasi ini, yaitu ada kursi, lemari, dan meja. Habis itu kita bisa cari atau ketik saja di atas halaman, misalkan gazebo kayu solid mebel mozaik. Di situ, nah ntar muncul gambar seperti ini, seperti deskripsinya. Gazebo kulit kayu solid dibuat dengan bahan pilihan kayu jati pilihan dengan ukuran 2 x 2 meter, biasanya mampu menampung 4-5 orang. Warnanya coklat tua kayu jati. Harganya sekitar 6 juta rupiah. Selanjutnya ada gazebo kayu solid mebel, yaitu kita tambahkan satu. Di situ kita klik check out. Selanjutnya dilanjutkan oleh David. Setelah kita klik check out, di sini ada
konfirmasi orderan ya. Di situ terdapat ada alamat, nomor telepon, dan email. Dan harga yang harus dibayar juga tertera. Lalu kita klik confirm order. Dan ini adalah jumlah yang harus dibayar dengan pembayaran COD. Lalu klik Pay Now. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, artinya orderan sudah dikonfirmasi dan tinggal menunggu barang datang ke rumah. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Itu tadi adalah contoh atau cara menggunakan website dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian, apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.